Shalom, sahabat IHK yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memasuki renungan siang. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu melalui renungan siang yang singkat ini. Urapi berkati kami, supaya kami memiliki iman yang kuat, iman yang teruji. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang iman yang teruji. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 13. Alkitab berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, melalui bacaan di atas kita akan dapat merasakan satu peringatan supaya kita tidak heran dengan keadaan-keadaan yang akan kita alami. Namun semuanya itu akan membawa kita untuk hidup lebih penuh dengan iman. Iman bukan iman biasa, tetapi iman yang teruji. Iman yang teruji ini tidak terjadi hanya sesaat. Sebab Tuhan inginkan adalah bertahan, bertahap, terus bertahan sampai akhirnya. Bertumbuh atau tidaknya iman seseorang terlihat dari saat dia berada di dalam ujian. Untuk itu, mari kita pelajari tentang ujian iman supaya kita bisa mengetahui apakah iman kita teruji atau belum teruji. Yang pertama yaitu tentang kelimpahan. Masalah atau persoalan kadang diizinkan melanda hidup kita untuk menguji iman kita. Tetapi hal yang lain juga menguji iman kita yaitu dengan kelimpahan. Berapa banyak orang jatuh dalam dosa justru pada waktu ia diberkati. Sementara pada saat kesesakan seorang dapat begitu dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Pada saat seseorang dalam keadaan miskin, mereka lebih mengutamakan mencari wajah Tuhan. Namun setelah mereka menjadi kaya dan diberkati, mereka lupa akan Tuhan. Contoh orang yang diberkati dengan kelimpahan, namun segera diuji atau setelah diuji kasihnya terhadap Tuhan, justru ia memilih harta kekayaannya dibanding dengan memilih Tuhan. Saudara nanti bisa membaca di dalam Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Bagaimana anak muda kaya itu memilih harta kekayaannya daripada memilih mengikuti Tuhan. Jadi kelimpahan itu juga merupakan ujian iman kita. Lalu yang kedua adalah pencobaan. Ada dua kemungkinan saat akan terjadi apabila seorang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang pertama, seorang dapat meninggalkan Tuhan ketika dalam masa pencobaan. Misalnya Demas yang telah mencintai dunia dan meninggalkan Paulus. Maksudnya bukan meninggalkan pribadi Paulus, tetapi Demas meninggalkan Tuhan. Kemungkinan kedua adalah orang tersebut akan semakin tekun dan kuat di dalam Tuhan. Serta imannya juga semakin bertumbuh dewasa, semakin sehat imannya. Seperti iman Rasul Paulus yang menyadari dirinya adalah benar-benar diproses Tuhan. Dia memiliki iman yang kuat dan iman yang sangat-sangat teruji. Saudara juga bisa membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Jadi pencobaan itu juga bisa membuktikan apakah iman kita teruji atau iman kita belum teruji. Dan yang ketiga adalah keadaan yang buruk. Ayub pernah mengalami peristiwa yang buruk. Anaknya mati semuanya, hartanya habis. Istrinya mengata-ngatain Ayub dan menyuruh mengutuki Tuhan. Tubuhnya Ayub dipenuhi borok dan teman-temannya meninggalkannya. Namun ia menyadari bahwa Tuhan sedang mengujinya. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Melalui peristiwa buruk yang Ayub alami, justru Ayub lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang saja, kata Ayub. Tetapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5.
Saudaraku, ketiga hal ini penting agar kita bisa melihat apakah iman kita sudah teruji atau iman kita belum teruji. Karena itu, ketika kita mengalami pengujian atas iman kita, janganlah sampai ketiga hal ini membuat kita undur dari Tuhan. Tetapi apabila kita sering diasah iman kita dengan berbagai macam ujian, maka hidup kita akan berguna sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji dirinya sendiri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan yang mengalami tahan uji. Tuhan Yesus memberkati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur atas anugerah-Mu. Kami akan belajar supaya kami memiliki iman yang tahan uji, iman yang teruji, iman yang dibuktikan dengan kelimpahan, iman yang dibuktikan dengan pencobaan, iman yang dibuktikan dengan keadaan yang buruk. Kami percaya Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, sehingga iman kami tetap kuat, tegak, tercacak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati istirahat siang, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.